Buah pertama yang tadinya kecil sudah mulai membesar ya teman-teman. Kalau untuk tangkai buahnya itu besar seperti ini, kemudian untuk kondisi buah bongkot kecil terus ke bawah itu membesar, ini biasanya natnya akan panjang ya teman-teman. Dan untuk daging buah nih kalau saya rasakan ini tebal dan bobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi obat di usia tanaman kurang lebih 38 hari setelah tanam. Dengan bertujuan kondisi tanaman tetap aman dari serangan hama terutama belalang dan juga ulat dan juga kutu kebul. Sehingga kondisi daun tetap mulus dan juga aman dari yang namanya virus Gemini. Buat jenengan yang mungkin masih pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Pertama kita spill dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia hari ini memasuki kurang lebih 38 hari setelah tanam. Untuk batang terus membesar dan untuk pecapang mulai meninggi. Daun muda mulai membesar dan tunas air mulai terlihat pertumbuhannya. Pupus baru terus bermunculan dan membawa bakal bunga. Buah pertama yang tadinya kecil sudah mulai membesar ya teman-teman, dan disusul bakal-bakal buah baru. Untuk tunas air di bawah V kita buang semua, cuman satu yang kita sisakan dengan bertujuan supaya pertumbuhan buah pertama bisa lebih maksimal. 5 hari yang lalu kita baru saja aplikasi pupuk nutrisi yang kita semprotkan, dan 2 hari yang lalu kita aplikasi pupuk susulan di sekitar batang tanaman. Untuk hasilnya yang pertama untuk buah itu pertumbuhan cepat membesar, kemudian untuk warna buah mengkilap dan ini lurus nggak bengkong ya teman-teman. Yang kedua untuk bakal buah berikutnya itu terus bermunculan dan pastinya ini tidak mudah rontok ya teman-teman. Tangkai bakal buah itu tidak kuning. Kalau aplikasi pupuk dan nutrisi tepat itu untuk buah pertumbuhannya maksimal ya teman-teman, tidak bengkong. Kemudian untuk warna itu mengkilap. Kalau untuk tangkai buahnya itu besar seperti ini, kemudian untuk kondisi buah bongkot kecil terus ke bawah itu membesar, ini biasanya natnya akan panjang ya teman-teman. Dan untuk daging buah nih kalau saya rasakan ini tebal dan bobot. Ini kalau kita tarik ini kuat ya teman-teman, tuh nggak mudah rontok. Ini pohonnya sampai ikut bergoyang. Untuk varietas ini suplemen ya teman-teman dari produk K11 hibrida dan tahan virus. Tuh untuk tangkai buah baru itu terlihat panjang. Satu hari kemarin ini saya lihat itu segini ya teman-teman, ini sekarang udah segini, cepat banget pertumbuhannya. Untuk nutrisi atas kita menggunakan yang pertama pupuk fosfat Hypos 45, lalu yang kedua asam amino Micropro, yang ketiga itu suplemen tanaman Vitaron SL. Untuk pupuk tabur susulannya kemarin kita menggunakan yang pertama pupuk NPK Merauke Grower, yang kedua Karate Plus Brownie dari Merauke, yang ketiga pupuk NPK Puanska Plus, yang keempat kita tambahkan pupuk KCL Kanada. Dan kemarin kita tajukan di usia tanaman kurang lebih 35 hari setelah tanam. Buat jenengan yang masih tak belajar, kalau ingin bakal buahnya cepat besar dan panjang, satu cara paling mudah adalah ini kan tadinya bunga betina dan ini bunga jantan. Kalau sudah bunga betina jadi bakal buah seperti ini, yang ini kita buang saja ya teman-teman. Seperti ini caranya, kita anu saja potong. Nah seperti ini, nanti ini pertumbuhannya akan maksimal panjang dan besar. Kalau masih seperti ini jangan dulu, ini kan masih bakal buah, masih wujud bunga betina dan ini jantan. Jadi kalau ini kita buang, maka ini nggak jadi akan rontok karena ini untuk membantu proses polinasi. Rumus sederhananya seperti ini bunga betina, ini bunga jantan. Bunga jantan yang akan membantu proses polinasi bunga betina. Kalau bunga jantan jatuh atau merontok sebelum bunga betina jadi bakal buah, maka bakal bunga betina pun akan rontok karena tidak ada yang membantu proses polinasi ataupun penyerbukan pada bunga betina. Sehingga tugas kita sebagai petani adalah menjaga posisi buah, posisi bunga jantan ini tidak rontok ya teman-teman. Kita bisa perkuat dengan kalsium, unsur fosfat dan juga kalium. Satu lagi contoh, ini kan bakal buah sudah jadi, ini kita buang saja untuk bunga jantannya ya teman-teman, dengan cara seperti ini, pelan-pelan jangan sampai ini ikut patah.
Kalau sudah seperti ini, nutrisi yang diserap oleh akar yang dibawa oleh batang maka akan terfokus ke satu buah ataupun bakal buah. Ini nantinya akan cepat besar, panjang dan bobot nantinya. Satu contoh hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kemarin satu segini, dan ini setelah saya potong ini sekarang udah segini, lebih malahan. Bahan-bahan yang hari ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, untuk pencegahan bercak daun, kerak daun dan juga busuk daun, kita menggunakan fungusida dari bahan aktif chlorothalonil, dan kita menggunakan dari produk Dakonil. Yang kedua, untuk pencegahan busuk batang dan juga busuk buah, kita menggunakan fungusida dari bahan aktif tembaga hidroksida, kita gunakan produk Kopsai 77. Yang ketiga, agar daun tanaman tetap mulus, bebas hama seperti belalang dan juga ulat, kita menggunakan insektisida dengan bahan aktif metomil, kita gunakan dari produk Dangke. Yang keempat, agar daun tanaman terbebas dari serangan hama terutama kutu kebul yang membuat tanaman itu terkena virus Gemini, kita menggunakan insektisida dari bahan aktif imidacloprid, kita gunakan dari produk Avidor. Yang kelima, kita menambahkan pupuk fosfat cair dengan kandungan unsur hara, fosfat 45%, lalu magnesium 10% dan kalium 23,2% dari produk Hypos, supaya bakal bunga dan juga bakal buah semakin lebat ya teman-teman. Yang keenam, kita menambahkan nutrisi, ini PPC, pupuk pelengkap cair pertumbuhan dan pembuahan dari produk Lumbung. Tulisannya nutrisi lengkap dengan GA3 dan perekat. Jadi sudah ada perekat dan GA3, kita tidak menambahkan perekat lagi ya teman-teman. Untuk kandungannya sedikit saya bacakan ya teman-teman. Terdapat unsur makro, unsur mikro dan juga unsur pelengkap. Yang pertama, untuk makro, nitrogen, fosfat dan juga kalium. Untuk mikro ada B, boron, CaO, kalsium, S, sulfur, lalu MgO, magnesium, Fe, besi dan lain sebagainya. Untuk unsur pelengkapnya ada GA3, lalu sitokinin, auksin dan perekat. Ini ada ZPT-nya. Untuk manfaatnya banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya itu memulihkan kondisi fisik tanaman setelah serangan hama dan penyakit. Lalu meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman baik di saat usia vegetatif ataupun generatif. Lalu mencegah kerontokan bunga, buah ataupun bulir tanaman. Kemudian berapa dosis yang akan kita gunakan supaya hasil maksimal pasca aplikasi obat. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk air kita menggunakan setengah tangki 16 liter ya teman-teman, atau 8 liter. Pertama, fungusida Kopsai 77 kita gunakan 1 sendok makan. Fungusida Dakonil sama, kita menggunakan 1 sendok makan. Insektisida Dangke juga sama, kita gunakan 1 sendok makan. Insektisida Avidor juga sama, kita gunakan 1 sendok makan. Udah disit dan rata. Pupuk fosfat cair Hypos 45 kita gunakan setengah tutup botol ya teman-teman. Nutrisi lumbung kita gunakan 1 tutup botol untuk tangki, setengah tangki 16 liter. Kemudian kita aduk sampai rata supaya hasil maksimal saat aplikasi obat. Karena ini sasarannya hama belalang, ulat dan kutu kebul, rencana kita aplikasikan ini di sore hari ya teman-teman. Aplikasi pengendalian hama dan juga penyakit bisa kita lakukan di pagi hari ataupun di sore hari. Namun untuk pencegahan hama seperti belalang, ulat dan juga kutu kebul paling akurat di sore hari ya teman-teman. Dan pastinya dalam kondisi tidak hujan ataupun cuaca normal. Buat jenengan yang masih tahap belajar, monggo dipraktikkan. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Semoga bermanfaat dan kesambung di video berikutnya.